Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GBMKB. Kita sangat bersyukur untuk pagi hari ini kita sama-sama lagi boleh dapat berbakti bersama-sama di dalam ibadah online kita. Dan cara khusus untuk hari ini adalah sambutan hari sekolah minggu bagi gereja kita, dan diucapkan selamat hari sekolah minggu kepada setiap anak-anak, juga untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita mulakan ibadah online kita pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk segala pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih ya Bapa karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, perlindungan daripada yang Tuhan berikan dalam hidup kami, memberkati setiap kami Tuhan, dalam kami melewati hari-hari di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih untuk pimpinanmu, dan kami berdoa ya Bapak supaya Roh Kudus sendiri yang berkarya Bapak di dalam kehidupan kami, dan di seluruh jemaat kami, dari anak-anak sekolah minggu, belia, remaja, juga untuk orang dewasa di gereja ini. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menangkap hati mereka ya Bapak untuk lebih dekat, untuk lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka, kehidupan kami secara pribadi ya Bapak. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih. Kami mau serahkan ya Bapak untuk ibadah online kami hari ini. Kami mohon Tuhan yang campur tangan berkati pendengaran kami, berkati pikiran kami, supaya kami fokus dengan apa yang firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Terpuji namamu Bapa. Terima kasih. Kami mulai ibadah online hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang
Shalom semua, mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh rahmat dan kemurahan, saat ini kami mahu datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati kami, mengaku bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami anak-anak-Mu sering melanggar perintah-Mu. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Kami telah melakukan apa yang Kau anggap jahat. Maka itu Tuhan, kami mahu mohon pengampunan dari-Mu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Basuhlah kami, maka kami menjadi putih seperti salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang remuk bersorak-sorak kembali. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Lepaskanlah kami dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatan kami. Maka lidah kami akan bersorak-sorak memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibir kami supaya mulut kami memberitakan puji-pujian kepadamu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Hari Sekolah Minggu kepada semua anak-anak sekolah minggu Gereja Basel Ketabelut, dan juga kepada kita semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tahun ini buat pertama kalinya kita tidak dapat merayakan sambutan Hari Sekolah Minggu di dalam gedung gereja. Sama seperti sambutan Hari Ibu, Hari Bapa, dan juga Hari Belia dalam tahun ini. Kita tidak dapat merayakan sambutan-sambutan tersebut dalam gedung gereja. Walau bagaimanapun kita tetap mahu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tetap dapat menyambut sambutan-sambutan tersebut dalam ibadah online. Dan khususnya hari ini juga kita dapat menyambut Hari Sekolah Minggu, walaupun hanya secara online, tapi kita tetap mahu bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, Engkau sangat baik, kasih setia penyertaan-Mu di dalam hidup kami, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Bahkan Engkau terus sentiasa menuntun jalan hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara lewat daripada hamba-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang memampukan untuk berkata-kata, Roh Kudus yang menuntun. Dan juga semua kami yang mendengar pada hari ini, buka hati telinga kami
untuk dapat rindu dan juga mahu mengerti, memahami firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Kami serahkan masa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sempena dengan hari sekolah minggu pada hari ini, pengarah pendidikan Kristen kanak-kanak Pusat BCC MBM, yaitu Pendeta Juspa Salim, memberikan tema khotbah yaitu anak adalah berkat. Dan teks firman Tuhan rujukan kita hari ini terdapat di dalam Mazmur 128 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudari, secara ringkasnya dalam teks ini di mana pemazmur dia memberi pernyataan bagaimana pentingnya seorang ayah ataupun seorang bapa atau keluarga itu hidup takut akan Tuhan. Karena hasil kehidupan takut akan Tuhan akan membawa berkat-berkat di dalam rumpun keluarga. Ayat yang ketiga B tadi itu mengatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kalimat ini menyatakan bahwa anak adalah berkat. Jadi sangat penting bila mana semua orang tua atau orang dewasa Kristen disadarkan bahwa anak merupakan berkat. Oleh yang demikian ada 6 kata yang penting kita renungkan di dalam kata berkat. Yang pertama B untuk bertumbuh, yang kedua I yaitu emas, ketiga R rahmat, keempat K kasih sayang, kelima E ajaran, dan juga keenam T tunas. Itulah singkatan daripada berkat. Jadi setiap hurufnya ada dilabelkan di situ. Dari 6 kata ini, inilah yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam kata berkat. Yang pertama tadi itu yaitu B, yaitu bertumbuh. Jadi harapan kita sebagai umat-umat Allah adalah biarlah anak-anak umat Kristen bertumbuh di dalam iman dan juga kebenaran. Inilah yang diperhatikan oleh kita sebagai orang dewasa Kristen ataupun orang tua di sebuah keluarga Kristen. Anak-anak bertumbuh dalam iman dan kebenaran. Bukan saja bertumbuh dari segi, misalnya dari segi pendidikan di sekolah diperhatikan, tetapi iman juga, yaitu kerohaniannya juga diperhatikan. Karena di situ akan terbentuk pembentukan karakter anak-anak dengan baik. Dan pembentukan karakter mereka, yaitu anak-anak di usia yang masih muda, yang masih kecil, adalah menentukan karakter mereka pada usia dewasa pada masa akan datang. 3 Yohanes bab yang ke-1 ayat yang ke-4 mengatakan, aku tidak memiliki sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku berjalan dalam kebenaran. Jadi inilah sukacita yang lebih bermakna kepada seseorang orang tua apabila anak-anaknya berjalan dalam kebenaran. Doa kita sebagai orang dewasa Kristen, khususnya sebagai orang tua Kristen, yaitu merindukan anak-anak mereka bertumbuh dalam iman, tidak berputus asa, mendorong anak-anak berjalan dalam kebenaran, mendoakan mereka, memberikan teladan yang baik dan mahu bersama-sama bertumbuh dalam iman. Kata kedua yang kita renungkan di dalam kata berkat yaitu I, emas. Emas adalah simbol bagi sesuatu yang sangat berharga.
Oleh sebab itu, anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dalam teks ini, anak-anak digambarkan sangat berharga seperti pohon zaitun. Pohon zaitun itu boleh digunakan sebagai minyak yang sangat berharga dan juga perhiasan yang sangat cantik. Maka itu saudara-saudari, kalau kita tahu itu sangat berharga, maka pastilah kita amat-amat mengasihi sehingga berusaha untuk menjaga dan juga memeliharanya sebaik-baiknya. Bayangkan kalau kita memiliki emas, barang berharga itu, maka pastinya si pemiliknya itu menjaga emasnya itu baik-baik. Tempat simpannya pun diperhatikan baik-baik karena takut emas kita itu hilang atau takut dicuri oleh seseorang. Maka dalam hal ini demikian juga anak-anak, seperti diumpamakan seperti emas yang sangat berharga, yaitu perlu dijaga, dipelihara dengan baik-baik, tidak dibiarkan dicuri atau dirampas oleh hal-hal yang merosakkan, hal-hal yang jahat, yang menyesatkan. Kata ketiga yang kita renungkan di dalam kata berkat yaitu rahmat. Rahmat adalah dalam kamus Dewan bermaksud berkat ataupun kurnia ataupun anugerah dari Tuhan. Oleh itu anak-anak adalah berkat, kurnia, anugerah dari Tuhan kepada keluarga itu yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan kepada kita untuk dijaga dan juga dilindungi. Maka itu saudara-saudari bersyukurlah dan hargai sebaiknya rahmat, berkat, kurnia, anugerah yaitu anak sempena dengan hari sekolah minggu pada hari ini yang Allah berikan itu, sama ada dalam sesebuah keluarga, lingkungan, atau sesebuah masyarakat. Markus 9 ayat yang ke-36 ayat hingga 37 mengatakan, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Dalam ayat ini kita dapat melihat betapa Tuhan Yesus sendiri amat mengasihi anak kecil itu. Betapa dia menghargai, memperhatikan anak kecil itu. Bahkan bukan saja dia mendapatkan anak itu, mendekatinya, memerhatikannya, malah ada sesuatu keindahan yang dia perhatikan ada dalam diri seseorang anak kecil itu, yaitu kerendahan hati, ketulusan hati, kesucian hati, kejujuran hati seorang anak kecil. Itu yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus di dalam diri dalaman anak kecil ini. Kata keempat yang kita renungkan di dalam kata berkat yaitu kasih sayang. Anak-anak adalah diamanakan kepada kita untuk disayangi dan juga dikasihi, bukan untuk disakiti dan menjadi mangsa keganasan rumah tangga atau di dalam masyarakat. Anak-anak bukan diperlakukan secara tidak adil, mereka perlukan kasih sayang. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-21 mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatimu. Jadi maksudnya di sini juga bukan dari segi fisikal saja yang jangan disakiti, misalnya dipukuli, tetapi juga yaitu jangan sakiti dari segi kata-kata atau dari segi emosi juga, emosi anak-anak. Karena melalui kata-kata kesat dapat saja menyakiti emosi si anak. Efesus 6 ayat yang keempat mengatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya mendidik mereka dengan seturut dengan caranya Allah, yaitu kalau kita sebagai umat Kristen, di mana kita berusaha untuk melihat bagaimana cara Tuhan untuk mengasihi anak-anak ataupun mendidik umat-umatnya ataupun anak-anak yang dikasihinya. Kata kelima yang kita renungkan di dalam kata berkat yaitu ajaran.
Ibrani 12 ayat yang ke-11 mengatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Arti ayat ini adalah semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Memang menyakitkan maksud dia. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Saudara-saudari Tuhan, Dia mendisiplinkan umatnya, yaitu kita semua melalui ajaran firman-Nya. Begitu juga dengan kita, supaya setiap orang tua, orang dewasa Kristen mengajarkan tentang kedisiplinan kepada anak-anak di dalam lingkungan kita. Anak-anak juga perlu diberitahukan bahwa disiplin itu bukan berarti kekejaman semata-mata dan hukuman, tetapi adalah karena mengasihi mereka dan membentuk hidup mereka ke arah yang lebih baik dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Jadi nampaknya anak-anak juga perlu diperhatikan ataupun diberitahu tentang hal kedisiplinan, tentang tujuannya, yaitu untuk mengasihi mereka. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat yang ke-17 mengatakan, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal 13 ayat yang ke-24 pula mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Mengasihi bukan berarti memberikan apa saja yang anak mahu. Mengasihi bukan berarti langsung tidak pernah marah kepada mereka karena berbuat jahat. Mengasihi bukan berarti apabila anak-anak melakukan kesalahan lalu berdiam saja, dan mengasihi juga bukan terus menyokong mereka melakukan perkara-perkara tertentu mengikut sesuka hati mereka yang jahat. Namun saudara-saudari sekalian, terkadang mengasihi juga boleh lewat dari teguran atau bahkan tongkat ajaran kepada mereka. Kata keenam yang terakhir juga yang kita renungkan di dalam kata berkat, yaitu tunas. Bila pohon zaitun ditebang, maka tunas-tunas baru timbul dari akarnya. Ada kalanya timbul sampai 5 batang pohon baru. Batang-batang pohon yang hampir mati biasanya juga bertunas demikian sehingga menjadi pohon tempat berteduh atau berlindung dalam panas terik matahari. Anak-anak merupakan tunas atau generasi yang menjadi penerus kehidupan sesebuah keluarga. Tunas yang seharusnya dijaga agar menjadi pohon yang baik dan yang subur, dapat menjadikan tempat perlindungan pada generasi seterusnya. Amsal 17 ayat yang ke-6 mengatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka, di mana saling memerlukan, memperhatikan anak-anak dengan orang-orang tuanya ataupun cucu cicit dan juga nenek atunya, yaitu saling memerlukan dan memperhatikan. Dan sebagai kesimpulan dari khotbah hari ini, biarlah kita terus menyadari bahwa anak adalah berkat dari Tuhan yang perlu dijaga pertumbuhan mereka secara rohani dan juga jasmani. Dan juga kita sebagai orang tua Kristen atau orang dewasa Kristen harus selalu ingat anak itu sangat berharga, seperti mana tema kita hari ini. Anak adalah berkat, jadi mereka sangat berharga di mata Tuhan yang perlu dididik dengan ajaran benar supaya pada usia dewasa mereka tidak menyimpang dari jalan yang benar, karena mereka adalah tunas atau gereja atau generasi penerus di dalam pelayanan di dalam gereja yang ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudari. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar.
Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur di mana sempena hari sekolah minggu kami dapat mendengar di mana Engkau sangat mengasihi semua lapisan, baik orang tua, bahkan anak-anak Engkau yang sangat mengasihi kami semua, di mana anak-anak sangat berharga di mata-Mu dan merupakan mereka adalah berkat daripada Tuhan yang diberikan kepada kami semua di dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami Bapa menjadi alat Tuhan, menjadi umat-Mu Kristen yang memberkati anak-anak dimanapun kami berada, memberkati anak-anak siapapun mereka, baik anak-anak kami sendiri, baik anak-anak sekolah minggu, adik-beradik, bahkan di dalam lingkungan kami dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi orang dewasa Kristen yang mengasihi mereka seperti Yesus. Dan kami berdoa khususnya hari ini untuk anak-anak, dimanapun mereka berada sekarang, Tuhan Engkau memberkati hidup mereka dan melindungi mereka daripada segala hal-hal yang jahat. Dan kami mendoakan mereka juga biarlah pada masa akan datang menjadi anak-anak yang terus memberkati ramai jiwa dan juga menjadi berkat bagi semua umat-umat Kristen yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kesetiaan, kelemah lembut, penyiksaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penyiksaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hai, shalom semua guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Sempurna hari sekolah minggu pada tahun ini. Saya ingin mengucapkan selamat hari sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan cinta anak-anak. Terima kasih ibu bapak dan juga abang kakak yang sudah membantu anak-anak sekolah minggu untuk terus merasakan kasih Tuhan selama IKP ini. Tuhan Yesus memberkati semua.
selamat menikmati pimpinan Tuhan di dalam kehidupan semua anak-anak. Jangan lupa berdoa setiap hari sebelum pergi ke sekolah dan semasa bergaul dengan kawan-kawan di sekolah. Memandangnya sekarang adalah musim rebakan jangkitan COVID-19. Jadi Cikgu minta, Antini minta supaya anak-anak terus happy dengan family dan jangan lupa selalu berdoa, membaca firman Tuhan. Selamat hari sekolah minggu, Tuhan Yesus mengasihi semua. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kami ingin mengucapkan selamat hari sekolah minggu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesadaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesadaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin
Saat ini mari kita bersama-sama naikkan doa Bapa kami, doa berkat dan amin amin 3 kali. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di syurga. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini dan selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. So